Jangan lagi ngebut-ngebutan nikah. Nggak ada yang lagi kok ngebut nikah. Pernikahan itu bukan masak apa, mie goreng. Saya lah kalau udah nikah guys, kau cerai malu, ya kan? Maju mundur kena, ya kan? Maju bagus, mundur malu. Gitu. Jadi bagus udah. Kalau memang belum yakin sama laki-laki ini atau perempuan ini, jangan. Itu aja. Suamiku ditanya sama keluargaku itu, kalian kan baru kenal, udah mau langsung nikah, yakin gitu kata udahku ke suamiku kan. Kata suamiku, yakin Nina gitu. Ya biasalah kan, keluargaku pada nanya, wajar lah kan. Kalau perempuan itu kan lebih banyak ruginya kalau misalnya salah pilih pasangan. Bukan apa-apa, karena sayang itu. Karena kan bagaimanapun kalau ada apa-apa dalam pernikahan tuh yang paling malu adalah istri. Bagaimanapun kan, dia janda, anaknya 3 itu malu guys. Kita orang Batak. Jadi orang besar yang memang cari yang tepat lah. Makanya aku waktu teman-teman aku pada nikah nih, baik teman akrab, teman-teman yang say hello gitu. Kenapa dia komentarnya ya say hello gitu kan? Tetap sampai aku dibilang ini, Dep nikahlah, jangan pilih-pilih terus, Dep lu player banget, cowok lu banyak banget. Padahal bukan gitu. Jadi gini, kenapa aku update mereka? Bukan pria guys, bukan sama sekali enggak. Tapi memang itulah pemikiran orang. Sebaik apapun yang kita lakukan pasti kan negatif pikirannya dia. Wah kita banyak pacar, enggak. Karena gini, aku kan pinter lah strategi kita ya. Kalau kita sama siapapun itu diupdate nggak masalah bagi aku ya, bagi aku. Dan aku biasanya bilang sama dia, sorry ya aku update gitu, biar dia tahu someday kalau ada apa-apa sama kita, yang terakhir bersama kita adalah dia, ya kan? Kita nggak tahu namanya perjalanan, tak bagaimana, lagi di mana kita, jadi orang tahu jejak perjalanan kita gitu loh. Bukan berarti kita ria. Itulah kalau pemikiran Oto begitu ya, kadang negatif gitu. Jadi apapun yang kita lakukan pasti dia mah buru-buru lah deh. Aku jadi ketawa gitu aja gitu ngomong denger ya. Itu kan itu pemikiranmu, tapi kalau pemikiranku beda, keselamatanku penting. Kalau ada apa-apa sama aku yang rugi aku dan keluarga aku, jadi nggak apa-apa, tapi aku izin sama dia, sorry ya bang aku update gitu. Kenapa deh gitu kan. Nah mungkin itu yang mereka kadang suka sama aku, karena aku berhati-hati banget sama orang gitu. Jadi aku update dia, ya kalau ada apa-apa sama aku kau yang tanggung jawab, aku gituin. Ya memang kan kalau misalnya kita kan, jadi kalau cowok itu tahu kita share ke orang nih, salah satu orang psikopat yang dia tidak suka adalah orangnya oversharing. Psikopat itu tidak suka sama orang yang oversharing, terus dia suka curhat, dia nggak apa-apa, kita sharing ke teman, sharing ke keluarga. Aku bahkan sama dia aku bilang, aku update ya bang, buat apa deh malu? Nggak, ngapain malu kau? Aku bilang, emang kau nggak pakai baju gitu kan? Kau kan temanku, ya kan berteman dulu. Bukan gitu loh. Ya, jadi tapi kalau kadang orang tuh ngeliatnya, ih banyak kali pacarnya ini. Tapi kalau orang terdekatku udah tahu dia. Ketika, iyalah kan kalau tapi kan kalau ada apa-apa sama kita yang repot, kita yang rugi. Aku walaupun tuh kadang cowok tuh nggak tahu aku sharing ke keluarga aku, ma aku di sini ya, ma pak aku ini ya, aku selalu bilang gitu. Bahkan kadang nambah ruku gitu, bau aku lagi di sini ya. Kakak cantik banget, makasih sayang.
begitu loh ya, bukan berarti kita ria ada cowok yang deketin aku begini, ada yang cowok deketin aku, bukan gitu. Karena bagi aku keselamatan aku tuh lebih penting, karena kita kan anak rantau, hitungannya jadi anak rantau lah ya, karena orang tua aku kan jauh di Sumatera gitu. Bukan berarti aku nggak punya keluarga di sini punya, cuman orang tua aku udah pindah ke Sumatera kan. Jadi tetaplah kita jadi perempuan tuh harus cerdas lah. Gitu loh saya. Jadi kalau aku mah udah sering di apa ya, di fitnah guys. Orang yang kita tolong aja fitnah kita gitu, makanya. Tapi aku percaya segala ucapan dan perkataan itu akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Jadi nggak usah capek meluruskan itu, biarkan saja. Bahkan orang yang kita tolong, kita ajak bangun jadi orang yang sukses gitu, kadang malah yang musuh kita banyak kayak gitu, ya, teman, saudara, keluarga. Jadi adik-adik, kalau cari pasangan didoakan, diajak puasa. Kalau nggak mau diajak puasa bersama gitu, nggak apa-apa. Kadang memang kalau pernah gitu, ada salah satu orang aku pernah ngajak dia puasa. Kamu ini jodoh aku nggak? Atau aku ini jodoh kamu nggak? Kita puasa bareng yuk gitu kan. Kalau memang kita jodoh, semua dilancarkan. Tahu apa yang terjadi? Belum jalan puasa sekali, kan aku ada tahapan gitu per seminggu gitu, seminggu puasa, seminggu lagi enggak, seminggu puasa enggak. Jadi puasa apa sebenarnya, bukan puasa gimana sebenarnya. Kalau di Kristen itu kan kita punya keinginan ya, nazar aja, Tuhan kalau memang ini jalannya tolong tunjukkan gitu kan. Jodohnya Tuhan, tolong tunjukkan, tolong mudahkan semua. Dan ya, kalian tahu, baru sekali puasa Tuhan tunjukin karakternya, itu nggak bisa dibohongi guys. Dia kasar, temperamen, banyak lah, ngeri kali. Wow, ngeri guys. Hitungannya kan aku ini anak orang ya. Mau sekecewa apapun lu sama gue itu gak punya hak untuk ngomelin gue, bentak-bentak gue, atau kasar sama gue gitu. Tapi ya itu, Tuhan tunjukin karakter aslinya dia, dan benar gitu. Aku kayak merenung gitu. Pernah awalnya dia ngajak balikan lagi, kita udah putus nih, udahlah jalanin masing-masing gitu kan. Gue berusaha jauh gitu cari gimana ya, pokoknya nggak mau deket dia gitu kan. Dan ya dia nyari gue lagi. Dan tergongnya gosong loh enggak.
Ntar ya, aku sambil bikin kecap dulu. Sarapan pagi untuk iya. Masak apa, Bu? Masak mie goreng. Bentar ya, Royal Smash. Play now. Lai marga aha manurung. Bunda mandi pakai sabun apa kok glowing banget? Sabun biasa aja, Pak. Sabun ya. Kalau putih itu udah bon or, Pak. Kalau Anang diceraikan Asanti, nanti kakak dicari Mas. Wah, beda tipe lah. Jadi awak. Kalau Mas Anang kan yang mencarinya yang Asanti lah. Kalau awak ini kan kok bisa putih terus gitu, pakai apa? Nggak pakai apa-apa, say. Ya pakai sabun pada umumnya aja, sabun cair. Ini aja aku udah hampir berapa bulan ya? 3 bulan aku nggak luluran, guys. Rajin aja luluran bersih. Sebenarnya yang penting kulit itu sehat, jangan karena putih aja. Sehat lah, sehat, seger. Kalau putih anakku juga jauh lebih putih. Lebih ke sehat lah, kulitnya sehat, cerah gitu loh.
Ini kotor nggak dicuci kayaknya. Iya. Aku ambil lagi deh, piring. Iya. Nggak pedes itu ya, udah aku bikin. Sorry. Itu sendok garpunya. Iya. Cuci dulu lah itu, nanti takutnya itu ada bekas kecoa. Oke. Bisa apa? Walaupun nggak ada sih, cuman memang kadang cicak atau apa. Jaga lah. Sendoknya. Iban ini pasti istri bupati. Aku bupatinya nanti. Kamu jadi harus istri. Cuma aku bupatinya. Aku suka merenung gitu. Apa ya? Apa yang salah ya dalam diri aku? Apa sih yang harus diperbaiki gitu? Gitu lah. Ya makanya kalau kita nikah tuh usahakan sama kalian. Ujian pernikahan itu jauh lebih banyak. Jadi nggak seberapanya itu pacaran kalian itu ya. Jadi kalau pacaran udah sering ribut, ya bagus nggak usah. Aduh jangan. Karena kalau udah ribut terus, pacaran aja ribut terus. Gitu. Kalau ribut sekali-sekali sih, ya apa ya. Tapi kalau ribut terus ya janganlah ya. Kita lagi menciptakan neraka. Hidupan kak, iya. Beras gini ya. Enggak lah di Jakarta ini. Begitu ya. Jadi kalau dulu-dulu kenapa aku sering update, bahkan cowok yang deket aku aja gitu. Kalau mah pacarnya yang deket banyak gitu. Hati-hati kecewakan bukan banyak ya, memang banyak sih ya, cuman ya kita lebih kayak waspada, takut kenapa-napa kan ya nggak sih guys. Kalau aku tuh kalau orang salah paham sama aku biarin aja kan, itu kan pemikirannya, berarti dia menarik ke dirinya sendiri gitu aja. Memang itulah mungkin tabiat perilakunya, jadi dia menarik mengasumsikan orang lain itu negatif terus gitu. Apalagi dia nggak melihat hal itu gitu. Hati-hati kecewakan sudah tahu hanya sepi hatimu, masih coba lempar dan lupa runtuhanku, gegabah satu hal paling menangis keliru. Ya begitu ya, jadi buat teman-teman, adik-adik yang belum ketemu jodohnya, nggak usah langsung aduh jodohku kenapa masih umur 24, 23. Sayang, aku tuh menikah umur 29, mau 29. Ya, ini bukan lagi perlombaan siapa, karena pernikahan itu panjang sekali. Nah, salah kita milih, wah udah kelar lah. Kayak gini kan suamiku mau bersihin teras, apa bantu-bantuin aku, apalagi yang mau aku bantu sayang gitu.
itulah pernikahan ya, kayak gitu. Kalian juga jadi laki-laki kayak gitulah, jangan maunya istrinya cantik, istrinya apa. Aku ngerjain juga ini semuanya, ngerjain, jaga anak, ngurus rumah 3 lantai ya, bukan nggak bisa, tapi semua pun bisa dilakuin kalau sama-sama dengan laki-laki yang tepat, mau membantu istrinya gitu loh. Jangan pula ngebos kan, betul sekali. Jangan pula ngebos, yang dikasih pun nggak seberapa. Emang ya mang, bikin pening kali aku nanti langsung. Jadi kalau kalian tanya, nah kak apa sih tips rahasianya awet muda gitu kan, seger, glowing, happy gitu, cari laki-laki yang tepat. Jika harus tanpamu, Karena gini, kita bisa memilih suami kita siapa, tapi kalau anak-anak nggak bisa milih bapaknya siapa. Kerjasama yang baik dalam rumah tangga. Iya, kalian lihat sendiri kan, sayang mana tadi makanan anak-anak biar aku kasih. Begitu say, ya mau sebanyak apapun duit ya, kalau suami kita di samping kita bukan bawa bunga nih, bukan bawa bunga yang gitu kan, yang isinya duit lah, isinya apa gitu, bukan. Tapi kalau ada kata-kata, sayang mana lagi yang aku bantu, sayang apalagi yang mau aku kerjain, itu lebih daripada apapun. Itu aja. Makanya bukan berarti cowok kayak suamiku tuh nggak ada, banyak, tapi belum kelihatan aja. Karena kayak tipe suamiku juga orangnya pemilih gitu kan, maksudnya milih-milih juga mana yang kayak imbang gitu. Jadi biar sama-sama gitu, biar nggak capek sendiri gitu. Maulah kerja sama. Di dalam batinku tiada yang mampu gantikan cintamu di hatiku. Jangan pula ya kan, jangan pula yang dikasih nggak seberapa. Ini lagi kenapa lagi sebab ini. Jangan pula sama dengan Iban lagi mengerti dan kerjasama, iya sama. Bukan apa-apa, istri itu bukannya nggak bisa kerjain semua, bisa. Tapi kalau ada suami yang mau bantu kita, aduh itu lebih daripada I love you gitu, saya kok cantik kali hari ini, enggak gitu. Itu udah lebih kayak, tanyalah suamiku, aku jarang kali tanya sama dia, kamu sayang gak sih sama aku? Jarang. Ya pasti ada lah kan, kadang-kadang kita ngetes aja gitu kan. Siapa tahu dia lupa bilang aku sayang kamu gitu, karena memang udah kita kerja sama gitu kan. Sayang gak sih kamu sama aku? Itu biasa lah, karena bukan apa-apa itu, karena buat lucu-lucuan aja gitu. Kita tahunya sayangnya dia sama kita gitu. Dari cara dia tidak mau melihat kita capek, susah, bukannya nggak bisa gaji orangnya kan. Tapi kalau misalnya aku bilang sama dia, kita jangan ketergantungan orang gitu. Karena kan ada orang-orang ini yang mengecewakan kita. Apalagi tipe aku tuh orangnya perfeksionis banget gitu. Kalau memang nggak cocok, udah aku tenang aja gitu, bagus pergi aja kok dari sini gitu kan. Jadi daripada aku pusing ngelakuinnya, jadi bagus aku yang mewaraskan diri ya kan, aku kerjakan selesai, kerjanya begini-begini aja ya. Bagus aku bayar daycare ya kan, yang bagus gitu. Orang-orangnya juga udah terlatih gitu kan. Dari wajah Iban tipe ibu yang romantis, kuat mengerti, tidak
tahu emosi tidak sombong kerja keras. Gak ada aku sombong-sombongnya kata orang-orang. Enggak sih sebenarnya, bukan gitu ya. Bukan sombong sih sebenarnya, lebih kayak bangga aja gitu bisa di tahap itu. Tapi orang kan ya begitu, balik lagi kan ya, enggak guys. Ada beberapa orang memang hidupnya nggak berubah gitu, bukannya koreksi diri gitu, tapi menyalahkan orang lain kenapa bisa berhasil gitu kan. Dibilangnya kita sombong, bukan sombong, bukan. Saya bangga aja, saya bisa melewati semua gitu, ya kan? Itu bukan sombong. Oh, gua pipi mito merah-merah. Enggak apa-apa, biasalah belum cuci muka. Kayak itu bilang, kalau kalian cari jodoh, didoain, minta sama Tuhan. Jangan sama yang lain-lain, kalian minta aja sama Tuhan. Memang nggak cepat, tapi terkadang kita koreksi diri, peka juga. Kita mau seperti apa yang kita pengen, tapi kita nggak mau koreksi diri. Apa sih yang salah di dalam diri gua? Kalau aku dulu tuh sok cantik gitu kan. Aku juga nggak sempurna kali kok gitu kan, tapi sok cantik, ya kan? Jadi ya begitu kan, tengil lah dikit, tinggal dikit. Kalau sempurna kali aku kayaknya gini kali muka aku nanti. Ya pasti kan Tuhan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Itulah sebagai kita selalu mengingat berkat Tuhan itu. Jangan berlomba-lomba dengan siapapun. Kalau kata orang, udah tua, udah mau nggak nikah-nikah, nggak usah dengerin itu. Terkadang juga gini loh, kenapa kita belum dikasih anak sama Tuhan? Terkadang kita koreksi diri juga. Oh, apa itu? Ini punya mama. Kok dicopot itu dari mana? Dari mana itu? Ini punya mama. Di mana ditaruh? Sini Kak, Mama ikat rambutnya nak. Cantiknya Mama, udah siap ya? Oh iya. Nggak tahu, Bang. Apa Kak? Sini Kak, sini Kak. Ayo Kak, sini. Mana sisirmu? Ambil dulu sisir dari atas. Kemana lagi sih? Pindah. Mana tadi sisir? Di atas Kak, ambil dulu di meja sana. Sana. Nanti Mama ikat. Kak, kalian ambil sisirnya. Masih kecil anaknya Iban. Iya. Aku pun masih umur 30 toh. Hai guys. Kakak mau pakai apa? Yang mana? Ikat rambutnya. Mana sisirnya? Mana ikat rambutmu kemarin? Di mana ditaruh? Iya, di mana kau taruh? Kalau dilepas. Taruh di tasku. Mana? Ambil sini.
Tanggung jawab dong. Mama belikan, kenapa dibuang-buang? Besok nggak mama belikan lagi. Lagi kerja apa? Ya betul mama gimana? Download aplikasi Shopee Pay. Udah sarapan kan? Ya bang, nggak mau makan roti dong. Ya udah yang penting nanti dimakan itu. Enak nggak minyak? Saya kerja apa? Pengusaha hebat. Iya. Aku yang pengusaha. Royal Smash. Play now. Sini nak, sini nak. Carol, Lagi diambil. mana itunya? Ini kue tadi di sini bawah. Tuh. Hah? Berapa? Yang biasa itu. Yang apa? Sabenti. Nah, tanggung jawab ya. Yang mau dibeli. Iya, tadi aku bawa tadi. Mana kita taruh ya? Aku nggak ada di bawah. Dah, jadi nih. Sini sini kak, sini kak. Aku mau pipis. Tipis. Ini sama papa lah. Papa mau pipis. Celana jeansnya awas, basah. Kamu pakai ikat rambut apa, Pink? Disimpan ya, kasih mama ya, biar pulang. Biar jangan hilang terus. Bertanggung jawab dulu sama barang sendiri ya. Oke? Oke, good. Jangan apa-apa dibuang. Sekalipun mama bisa beli sepabrik, tetap harus tanggung jawab barangnya. Selamat pagi bunda, selamat pagi. Begitu guys. Usah kaget ya kalau aku bicara. Memang kayak gini kan bicara-bicara aku. Udah bawaan dari sono. Iya. Kalau anak-anakku suruh tanggung jawab sama barang-barang punya mereka. Bawa mainan, kat rambut, apa aja harus bertanggung jawab. Apa yang dibawa bawa pulang kembali. Tidak ada boleh kurang suatu apapun. Seiman, apanya seiman pak? Saya sama suami ya seiman dong. Mungkin lah. Pagi kakak cantik, pagi juga. Abang, lagi pipis. Kenapa bang? Itu kenapa nggak disisir rambutnya? Sini Doli. Apa? Mana kueku ya? Abang makan ya kue mama ya? Dia udah naik sedikit. Kak, jam tangan kakak yang gold merek apa? Merek Fossil. Fossil. Ada. Itu di dapur deh. Udah gue taruh di situ. Pakai dulu. Awas jangan sampai basah. Dulu pakai tisu. Kakak cantik banget, terima kasih cinta. Ayo cepat biar itu. Biar mama ikat rambutnya. Kurang giang gitu pak. Motong nasi loreng. Sini lah. Badan. Mana adek? Nah, hari ini kelas agama, didengerin gurunya. Bapak sih ketemu bapakmu. Kayak gini kalau sama anak juga bukan mate-mate di sahala, janganlah. Makanya istrinya baby blues ya karena itu mate-mate di sahala. Jadi maksudnya itu kalau bahasa Indonesianya tuh capek-capek di satu orang gitu. Janganlah ya. Makanya tuh aku tuh kalau cari pasangan dulu emang seleksi banget. Aku coba aja segimana mental orang ini. Serius ya, laki-laki juga kan pasti tes kita ya gitu. Ya kalau nggak cocok nggak masalah, memang nggak cocok aja gitu. Apa saya? Sini. Kalau pakai celana
biar kalau nanti kakak duduk sopan gitu loh. Itu mereka pakai celana jeans panjang, mama juga sering pakai celana jeans panjang sopan gitu. Harus pakai rok terus, pakai jeans. Ada kakak mau malesin karate ya. Nikmati keuntungan trading dengan dukungan kaya. Analisis pria dan strategi Anda. Tak ada yang namanya terlalu banyak bantuan. XAI dan Finex. Eksklusif di aplikasi Finex Trading. Sama-sama ngerti peran lah. Jangan, dia kan istri. Alah, ngasih pun nggak seberapa. Macam dilayani kayak macam sultan. Abang mau dijalan tuh? Salam, bang. Bang, jangan jalan. Jangan jalan. Lu apa? Kan galak-galak abang. Mau kue nggak? Mau kue nggak kamu? Anak kakak cantik ya. Nah, udah mau pulang. Pas udah sekolah mereka baru dilepas ya. Ya nggak harus dilepas. Nah, sayang. Sana makan di mobil sana, bawa. Jangan dibuka enggak? Satu lagi sayang. Ini coba, udah Bu. Tapi nanti makannya setelah saja ya. Coba lihat mama nak. Mau nggak bang? Mau. Buka. Abang mau nggak? Bilang buka udah. Buka. Itu. Bilang udah. Buka. Ya. Buka. Bilang apa bang? Makan. Makasih. Ini nak. Rambutnya itu banyak kali yang kecil-kecil. Ya, satu lagi mana? Jangan hilang ikat rambutmu baru ya. Ya nanya. Jaga. Margaha lai ito manurong pamiko. Oke, salim papa nak, salim dulu yang cantik. Semangat belajar, biar pintar. Salam. Salam mama. Selamat belajar. Udah. Sayang. Terus sana telat. Jalan. Bang, salam kamu bang. Dia ada bebasnya. Ada bebasnya. Tos. Oke, semangat belajar. Oke. Dadah. Hati ya. Tuhan Yesus berkati abang kakak. Selamat belajar. Semangat. Betah punya bini kayak gini, begini. Kalau mau punya istri sebenarnya kayak gimana pun, itu tergantung kemampuan kalian. Mampu nggak kalian sebagai pasangan yang tepat. Jadi banyak perempuan cantik makin roa setelah menikah, makin jelek setelah menikah ya karena itu pasangannya nggak ngerti. Ya kayak kemarin lah ya, penghasilan 20 juta, ngasih 5 juta. 5 jutanya ini udah ngurusin semua ya kan, urusin dapur, urusin semua lah make-upannya. Aduh. Aku mandi, udah duluan aku pulang aja. Barang mau gimana? Itu serah. Ya udah. Nanti kita lihat aja. Mandi jam 11 dari sampai jalan. Ya udah, ayo ini. Oke. Tuh apa matiin speaker yang? Matiin aja. Matiin.
Pak nyalain kipas itu dong Pak, bau ininya masakan. Abang jasa kali baru lihat. Kemarin air fryer itu nyala. Nggak pernah mandi, udah sampai terus jalan. Ya udah kau mandi duluan lah. Jangan malam. Tato. Nanti kan aku mau ke kampus juga. Iya. Eros bah, iya. Cantik kak, iya. Cantiknya nanti perjabu kalian. Yang penting kalian kayak gini lah kan, mau kerja sama, ya kan? Udah cantik dia, tambah lagi punya pasangan. Siapa yang nggak mau dirapikan? Mau. Tapi aku tipe orang yang kayak apa ya? Asam muratan sekarang yang kerja. Jadi aku orangnya lebih seleksi lagi lah gitu. Jadi kayak hati-hati kali gitu. Kayak kalau nggak cocok tuh udahlah. Aneh-aneh sekarang. Jadi aku bisa cari duit. Apa ya? Tapi kalau nggak tenang aku orang yang di rumahku gitu kan. Jadi nggak tenang aku jadinya kalau keluar. Tambah lagi kan aku lagi ngambil kelas kan. Jadi aduh nggak bisa lah aku fokus nanti. Jadi terpecah nanti pikiranku ini gitu kan. Sedangkan kita kan memang butuh serius yang ini kan. Ada kerjaan lagi. Aduh nggak deh. Gitu jadi aku lebih baik ku sapu pel, ku cuci piring, baju ada yang nyuci segala macam. Udah ya udah nanti paling sama suami kerja sama siapa yang nyiram bunga apa segala macam. Kalau masak aku kan masak cuma sekali. Anak-anak full daycare gitu kan. Daycare ini anak-anakku dari kecil daripada aku gaji babysitter satu orang satu anak bagus aku bayar daycare itu mahal ya kalian bisa cek harga daycare itu berapa sebulan per anak ya 3 sampai 4 itu nggak kemana ya 3 sampai 4 sembari dia telat jemput ya itu nggak kemana say ya itu lebih daripada gaji sus gaji pembantu sebenarnya ya cuman aku lebih tenang, waras aku gitu kan. Daripada aku gaji orang di rumah, terus lihatnya sumpah gitu. Nggak cocok sama kita gitu. Terus bisanya gak bikin nyaman lah gitu kan. Ada barangku dipakai lagi gitu. Aduh, daripada aku stres, emosi liatnya, bagus pergi aja. Udah jangan di rumahku. Orang-orang kayak gitu janganlah gitu. Aku memang orangnya sama yang kerja sama aku tuh aku seleksi banget. Iya, betul deh. Kadang begitulah ya memang aku orangnya agak susah memang harus yang tahu-tahu aja yang pemikirannya maju gitu makanya kalau aku cari mbak tuh yang lulus SMA minimal jadi nyambung gitu SMA-nya pun yang dulu ya bukan yang zaman COVID ya jadi untuk usia mungkin sekarang kisaran di atas 25 lah gitu ART-nya. Jadi aku nggak mau dibawa-bawa itu karena ya karena pengaruh COVID ini juga banyak ya. Nah, kadang hitung-hitungan pun nggak tahu gitu. Jadi kalau kita ajak nyambung, salah mulu. Cancer ya kan lumayan bukan harga 200.000 100.000 say ya kan lumayan itu bukan kita gimana ya ya kita kan beli barang jangan apa-apa dikit-dikit ngerusak ya say kalau rusak karena kita sih nggak apa-apa ya kalau ngerusak orang yang datang ke rumah kita yang kita gaji kan asam muratan gitu jadi kayak aduh ampun deh gitu nah aku juga kayak lancar rezekinya makasih amin ya jadi aku kalau misalnya kayak gitu bagus aku kerjain makanya kalau ada orang bagus gaji orang kau cek dulu lah bayar daycare itu sebenarnya berapa gitu jadi lebih daripada gaji sus itu udah jaga anak itu pun aku suruh mereka Senin sampai Jumat kan mereka daycare gitu belum lagi hari libur mereka nggak ada bagus aku gaji tenaga seperti itu mereka punya skill kemampuan terus anak aku yang paling kecil itu si Leonor itu dia umur 6 bulan udah aku masukin di situ dan cepet jalan cepet bicara sekarang ocehannya bijak banget mama banyak lah kalau anak umur dia kayak 2 tahun itu kan paling berapa kosakata ya sekali dia ngomong itu ini anaknya lancar loh ngomong kalau bercerita pun lancar ya kan cerita tuh iya mama aku tadi punya temen gitu
untuk ukuran umur 2 tahun dia itu melebihi kemampuannya. Jadi memang untuk daycare ini aku akuin skillnya dan karena kenapa? Orang ini dulu punya anak yang pemiliknya ownernya ini punya anak tuh ADHD gitu. Sekarang sudah normal ya, karena kan kemampuan itu zaman dulu sebenarnya ada kemampuan anak. Kalau di zaman dulu kan sebutannya oto gitu kan, tapi sebenarnya bukan, karena kemampuan dia belum pada tahap itu, kadang telat gitu kan. Jadi apalagi laki-laki, kebanyakan anak-anak yang kena ADHD itu laki-laki, karena memang agak lambat gitu kemampuannya kan. Jadi anaknya dia kena kayak gitu juga yang pemilik ini. Jadi dia mengembangkan lah bagaimana kalau di daycare-nya ini terapi anak sembari gitu ya, skill kemampuan. Jadi dia tuh belajar warna, belajar sensori. Jadi anakku yang ada refleksi juga, anaknya baby tuh ada kelas refleksinya. Jadi dipijat dia sekali seminggu tuh pijatan, syarat motorik gitu pijat. Apa ya istilahnya, bukan pengajar ya. Para pekerja yang ada di daycare itu memang diajarin supaya punya kemampuan. Ya rata-rata di situ sampai gede-gede loh, awet-awet yang anak di daycare situ. Jadi makanya aku kayak aduh bagus aku anakku di daycare daripada aku gaji orang. Aku dulu jujur ya, kalau ada waktu bisa diulang lagi, bagus anakku yang Abraham tuh di daycare. Jadi aku nggak perlu pakai mbak gitu. Kalau tempat aku dulu kan rumah asrama tuh cuma 1 lantai ya, jadi aku masih bisa beresin sendiri apa. Memang aku orangnya nggak bisa ngelihat kotor, jadi orangnya seneng aja apa ya, nggak rapi-rapi kali tapi ya nggak kotor lah gitu, nggak ada kecoa gitu ya. Kayak kemarin itu 1 kecoa aku cari tuh sampai akhirnya dapat kan, aku buang. Jadi emang nggak bisa aku, ada lalat ada kecoa tuh nggak bisa, langsung kusir entah bagaimana lah, aku cari pokoknya sampai nemu. Nah dapatlah tadi kemarin itu kecoa 1 biji kan, aku buang. Jadi kayak apa ya, tikus segala macam nggak ada di rumah. Iya memang aku orangnya nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang kayak asam muratan gitu, kadang kita ngomong bagaimana nggak nyambung, terus ya kebanyakan main HP, daripada aku nanti emosi ya kan, bagus gak usah dulu deh. Aku kayaknya nggak perlu kali, aku bilang sama suami kayak nggak perlu kali lah. Terus saat ini aku masih bisa handle karena ya sembari lah. Makanya kalau kalian tanya kenapa sekarang udah nggak olahragaku ya kayak gini, sembari beresin rumah, gerak lah pokoknya ya, sembari beresin rumah, ngurus anak 3, kan ngurus anak 3, beresin rumah, oke lah nyuci baju enggak ya, beberes memang aku enggak ya, bareng lah sama suami gitu, tapi termasuklah aku ya paling hampir 70% aku yang beresin rumah, 70% aku beresin rumah, anak aku yang beresin. Terus kalau mandiin atau apa keperluan anak kayak misalnya cebok segala macam, aku kerjasama sama adikku juga. Jadi kami bertiga kerjasama. Tapi kalau untuk ngurusin anak, ngurusin rumah, kerja lagi aku gitu kan. Bukan kerja sama orang ya, tapi ada beberapa kerjaan yang memang aku nggak perlu ke kantor. Memang aku nggak ke kantor. Aku memang cari yang basic, aku memang tidak ke kantor. Kalau aku berpikir gini, aku percaya kalau rezeki itu nggak salah tempat. Jadi untuk apa aku lagi ngejar-ngejar orang untuk naruh